أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejuk. Selamat datang di Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin saat ini dijabat oleh Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan SH. Laut Banjarmasin, Cina, lurus, rel, jalan semua, jalan lari, jalan semua, jalan lari, jalan semua, jalan lari, ha.
Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya saya kembali menyapa Anda dalam acara yang luar biasa ini. Dan tentunya hal menarik hari ini adalah kita berada di Pangkalan TNI Angkatan Laut di kota Banjarmasin. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru-guru kita yang insya Allah siap untuk menyampaikan pencerahan kepada kita dalam kesempatan ini. Yang pertama Ustadz Haji Muhammad LC dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Mari kita sapa bersama guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Alhamdulillah, Masya Allah. Nampak semangat Ustadz ya untuk menyampaikan pencerahan hari ini. Masya Allah luar biasa. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Bapak Agus Setiawan SH. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Nggih, sehat Pak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kemudian kita bersama dengan para perwira, Bintara, Tamtama, PNS dan ibu-ibu Jala Senastri Lanal Banjarmasin. Bapak Ibu Assalamualaikum. Masya Allah luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk mendengarkan ceramah hari ini Bapak Ibu? Siap, Masya Allah. Coba kita tes dulu semangatnya. Hari yang berkah. Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kori kita, Ustadz Muhammad Aulia Putra berkenaan dengan surah Az-Zariyat ayat 51 hingga 60. Di ayat 56-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia khususnya, yakni adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah kita sudah memahami hakikat hamba itu sendiri? Itulah tema kita dalam kesempatan hari ini, yaitu hakikat hamba. Dan yang pertama, kita mintakan kepada Ustadz Haji Muhammad LC untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad al-fa'iq lima alid darajat wal magamat wal rasulis sabiq bima yaminil barakat wal karamat wal habibil lahiq fi hiyazil khairat wal hasanat wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumil ma'ad. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam balutan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita duduk bersama di sini, satu dengan yang lain menghargai, satu dengan yang lain menghormati, dan satu dengan yang lain senantiasa melebihkan. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bisa menjunjung tinggi saudaranya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan komandan yang dirahmati oleh Allah dan juga para sahabat serta para perwira dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah dan ibu-ibu yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh presenter kita, bahwa materi yang akan disampaikan yaitu berupa hakikat seorang hamba. Sungguh yang namanya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan adalah makom yang paling tinggi. Disebutkan kalau kita berbicara tentang yang namanya makom atau level yang paling tinggi, maka kita bisa buka di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang pertama menyatakan subhanalladzi asra bi'abdi.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Artinya apa? Di dalam ayat itu dikutip ada yang kita ambil bahasa bi'abdihi. Siapa maksudnya di situ yang disebutkan bi'abdihi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh ulama kita bahwa yang maksud daripada bi'abdihi itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjalankan abdunya. Siapa? Nabi besar Muhammad. Kita tahu bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj yang sebelumnya beliau mendapatkan musibah yang oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti disebutkan dengan Amul Huzun. Sebelumnya beliau mendapatkan musibah apa? Yang mana pamanda beliau meninggal, Abu Thalib. Yang kedua istri beliau meninggal, Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dua orang yang mulia meninggal dunia yang disebutkan secara basyariah, secara manusiawi, yang biasa membentengi beliau, yang biasa menjaga beliau, yang biasa mendampingi beliau Rasulullah SAW dalam berdakwah. Maka bagaimana sedihnya? Maka disebut dengan Amul Huzun atau tahun kesedihan. Tapi kata beliau, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang namanya tahun kesedihan bukan itu intinya. Tapi bagaimana orang-orang saat itu berani menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu yang lebih menyedihkan kata Syekh Al-Buti. Di saat pelindung penjaga orang yang membentengi Rasulullah secara manusiawi, secara basyariah, secara diri kita kasat mata ini meninggal dunia, orang berani, maka saat itulah Rasulullah sedih. Maka beliau diisrakan. Apa disebutkan? Beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan beliau adalah hamba yang paling mulia. Maka ketika orang dianggap sebagai hamba, maka adalah kata-kata yang sungguh luar biasa. Maka kalau dalam secara sosial, dulu di dalam orang-orang Arab ada istilah hamba sahaya. Orang-orang Arab istilahnya ada punya hamba sahaya. Hamba, alhamdulillah zaman sekarang yang namanya hamba atau perbudakan alhamdulillah sudah dihapuskan. Memang tidak sesuai dan makanya Islam salah satunya adalah agama yang paling depan menghapuskan yang namanya perbudakan. Kapan perbudakan itu ada? Perbudakan ada secara sejarah ketika adanya peperangan. Yang kalah diambil, maka mereka akan dijadikan sebagai budak. Kalau sekarang budak alhamdulillah di Indonesia nggak ada, tetangga Indonesia banyak. Malaysia ya, budak-budak. Tapi lain budak itu artinya lah, lain hamba sahaya bukan. Tapi kalau hamba-hamba yang budak, hamba-hamba sahaya yang ini, mereka adalah orang yang dalam secara hukum fikih boleh diperjualbelikan. Orang-orang yang kalah perang diambil, dipaksa ikut, maka laki-laki perempuannya bisa diperjualbelikan. Seperti kita memperjualbelikan yang namanya pulpen. Pulpen bisa diberikan, bisa dipakai, bisa dibuang, dan bisa disia-siakan. Makanya Islam yang terdepan menghapuskan perbudakan, maka ada sekian hukum Islam yang diangkat untuk menghapuskan perbudakan. Contoh, mohon maaf, senggama atau kumpul suami istri pada siang Ramadan. Salah satu kafaratnya apa? Membebaskan budak. Membebaskan budak. Nah, diambil dari sisi inilah maka yang namanya hamba atau yang namanya abdun di hadapan Allah kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya hamba adalah orang yang berserah diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Kenapa? Beliau sadar bahwa saya seorang hamba adalah orang yang aslinya tidak ada lalu ada. Saya yang aslinya tidak punya telinga. Makanya kan bayi bu ketika baru lahir biasanya orang-orang teriak di sampingnya teriak dengan nyaring. Dia masih kalem tidur aja. Kenapa? Disebutkan belum bisa dengar. Begitu juga pandangannya, gak punya. Tapi beriring dengan waktu, pendengaran mulai aktif,
mata mulai aktif, kaki belum, 7 bulan, 8 bulan baru bisa berdiri, 9 bulan, 1 tahun baru bisa jalan, lari. Artinya apa? Seorang hamba menyadari bahwa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yang paling dia sadari adalah dia tidak punya apa-apa. Makanya wajar kalau misalnya kita tidak merasa mempunyai apa-apa, Allah lah yang ngasih. Allah yang ngasih jabatan, Allah yang ngasih pangkat, Allah yang ngasih kekuasaan, Allah yang ngasih kekayaan, Allah yang ngasih semuanya. Sampai kedamaian yang saat ini ada, Allah yang ngasih. Maka otomatis sehingga wajar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disebutkan sholat malam, hatta tawarramat qadamah. Kaki beliau bengkak. Mungkin kita alhamdulillah sholat malam bengkak juga Pak ya. Kira-kira, tapi habis kesandung. Habis kesandung meja, bangku, kursi dan sebagainya. Kalau beliau enggak, kelamaan diri disebutkan. Kelamaan diri. Sampai ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri beliau nanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau seorang hamba yang sudah diampuni oleh Allah dosa yang dulu dan sekarang?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah. Maka mudah-mudahan Allah muliakan kita sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang betul merasa anugerah dari Allah sungguh luar biasa kepada kita sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad yang telah menyampaikan tausiah berkenaan dengan hakikat hamba. Masya Allah, luar biasa penyampaian beliau tadi terkait dengan bagaimana makom hamba adalah makom yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala khususnya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masya Allah, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan Bapak Ibu ya, berkaitan dengan hakikat hamba, bahwa Ustadz Muhammad telah menyampaikan kepada kita hamba, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba tersebut, yakni orang yang tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak terkait dengan penyampaian tema yang sama, hakikat hamba, dari Ustadz Haji Husaini Sahlan MH setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan bersama dengan Lanal Banjarmasin, Pangkalan TNI Angkatan Laut, Masya Allah luar biasa. Dan tadi kita sudah menyimak bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Muhammad terkait dengan hakikat hamba, bahwa beliau menyampaikan kepada kita, hamba adalah posisi atau makom paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat Bapak Ibu? Wah, siap untuk mendengarkan tausiah selanjutnya? Masya Allah. Baik, dengan tema yang sama, hakikat hamba dari Ustadz Haji Husaini Sahlan MH, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, akhirnya guru kita Ustadz Haji Muhammad LC, yang sama-sama juga kita muliakan qari kita Ustadz Aulia Putra, host kita Ustadz Muhammad Ahza, dan yang paling kita banggakan ini luar biasa, beliau contoh panutan
teladan kita di TNI Angkatan Laut, Komandan Bapak Kolonel Laut Pak Agus. Ya, alhamdulillah beliau mau ikut membersamai kita. Saya ingat Rasulullah itu, ya, Bapak Ibu ya, yang paling depan selalu beliau. Bahkan dalam perang itu, sahabat Ali bilang, tidak ada sosok manusia yang paling dekat dengan musuh kecuali Nabi. Ini contoh ya. Dan selalu berada di depan. Kalau beliau perintahkan, ayo kita bangun, kita angkat ini. Beliau duluan yang angkat. Ayo kita ke depan, beliau duluan di depan. Nah ini luar biasa Pak Agus, luar biasa ini. Angkatan Laut ya. Ini saya salut sama Angkatan Laut. Biasa kalau Angkatan Laut ini lihai nyelam ya. Wah ini jago nyelam semua, nggak bisa nggak nyelam. Jadi dulu saya ingat Pak ya. Ini ada kisah lomba nyelam tingkat dunia. Amerika, Perancis, Afrika. Indonesia diwakili orang Tamban Ustaz. Ini paling lama nyelam berapa sih Pak? 10 menit ya lama nyelam. Nah, jadi Amerika misalnya 10 menit, Afrika 12 menit. Terus Perancis ya 7 menit lah misalnya kan. Yang paling lama Indonesia orang Tamban. 3 hari 3 malam Pak. Enggak muncul-muncul, menang dia. Nemunya di mana? Jembatan Basit Pak. Tapi hebatnya di kantongnya itu ada tulisan dalasan mati asal menang gitu ya. Itu punya prinsip dalasan mati asal menang ya. Makanya prinsip kita di Banua juga haram manjarah wajah sampai ke puting ya. Ini luar biasa ya. Baik, saya tertarik tadi ayat yang luar biasa. Wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Ini satu. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah. Ustaz Muhammad juga menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdi. Allah menyebutkan dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdi. Bukan binabiyihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, tapi posisi beliau adalah hamba. Ada orang Yahudi datang ke Nabi. Dia bilang ke anaknya dulu, "Nah, kau datangin Muhammad, tanya siapa dia?" Datangin, "Ya Muhammad, man anta?" Siapa engkau hai Muhammad? Apa jawab Nabi? "Ana Abdullah wa rasuluh." Aku hamba Allah dan utusannya. Pulang tuh anak Yahudi. "Bah," ujar si anak Yahudi. "Apa anak? Apa kata Muhammad?" Dia bilang, "Bah, ana Abdullah wa rasuluh." Aku hamba Allah dan utusannya. Apa kata Yahudi itu? Kalau begitu Muhammad benar. Dia langsung ngucapin 2 kalimat syahadat. Apa sebetulnya balik makna hamba? Tadi menarik sebetulnya sambil ngomong-ngomong dengan Pak Sugeng tadi. Ya, prajurit itu harus ikhlas. Kalau enggak mending pulang kan gitu ya. Betul ya? Kalau saya lewat di sana apa tuh? Ragu-ragu lebih baik kembali kan gitu ya. Ini konsepnya prajurit. Dia harus ikhlas. Seberat apapun harus ikhlas. Nah, hamba itu kalau kita fahami secara bahasa abdun kan. Pak Quraish Shihab menjelaskan, saya senang Quraish Shihab ya. Profesor ini, ahli tafsir hebat, luar biasa. Kebanggaan kita orang Indonesia Pak. Kita punya profesor hebat, ahli tafsir. Cuman sehebat apapun beliau ternyata masih banyak aja yang suka kritik beliau ya. Padahal luar biasa beliau itu. Abdun itu kata beliau ada 3 minimal secara bahasa. Yaitu yang pertama alat. Ustaz lah, ini alumni Hantaral Maut nih, alat. Yang kedua, abdun itu adalah bermakna apa istilahnya sesuatu yang dimilikin. Ya. Sesuatu yang dimilikin. Yang ketiga bermakna tumbuhan yang harum. Paling tidak seorang hamba memiliki 3 ini. Dia di lingkungannya mengeluarkan aroma yang wangi. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Dia adalah alat bagi sang pemilik tadi. Ya, kalau TNI itu milik negara, dia alat negara. Ya, tujuannya adalah untuk mengabdi kepada negara. Yang ketiga, dia itu tadi apa istilahnya yang dimiliki. Ini 3 macam. Hamba itu hakikatnya dia nggak punya apa-apa, dia nggak milik siapa-siapa. Quraish Shihab menjelaskan ada seorang laki-laki tua usia 94 tahun Pak. Tapi dalam Islam nggak penting usia. Yang namanya belajar itu minal
minal mahdi ilal lahdi, mulai buayan sampai liang lahat. Biar tua tetap kita ngaji, ya kan gitu. Biar tua, jangan malu kita ngaji, walaupun kita tua. Ngaji sama yang muda nggak masalah, ya kan. Sepanjang memang cari yang berilmu. Nah maka si Unwan tadi bertanya, namanya Unwan, kata Qurra Shihab. Dia bertanya dengan Ja'far As-Shadiq di abad ke-8 itu. Wahai Imam, apa sih makna hamba? Hakikat hamba itu apa? Kata Imam Ja'far minimal 3. Minimal 3. Seorang hamba itu sejatinya adalah dia tidak melakukan apapun kecuali atas perintah tuannya. Itu hamba. Dia tidak melakukan apapun kecuali atas perintah tuannya. Maka apapun yang diperintah Tuhannya A, dia A. B, dia B. Apa yang kita pegang kalau kita hamba Allah? Maka Quran dan Sunnah. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian itu 2 perkara, kata Nabi Amrain, lan tadillu bima tamassaktum bihima, tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang kepada keduanya, kitab Allah wa sunnata nabiyhi, kitab Allah dan sunnah nabinya. Ini pegangan semua nih, semua ya, yang pokoknya namanya Islam pegangannya ini. Tapi kadang-kadang muncul Ustaz, semua ngaku, oh ini sunnah, oh ini Quran kami, yang lain salah. Ini yang kadang-kadang kacau tuh Pak. Jadi seolah-olah yang punyanya dia yang benar. Nah, ini yang bahaya nih, ini yang jebakan iblis di situ Pak. Jadi dulu kata Nabi gini, iblis tuh pernah bilang gini, kata iblis, ini kata iblis loh ya. Kenal ibu, ya, Bapak Ibu iblis, kenal iblis? Nah, iblis ini pernah bilang gini, iblis ini namanya Azazil, orang yang paling hebat nih iblis nih. Dia mampu mengalahkan ibadahnya malaikat. Kecuali Jibril ya. Kalau malaikat itu ibadahnya gini Pak. Kalau kata Tuhan ruku, dia ruku sampai kiamat. Enggak ada ibadah yang monoton dia. Tapi iblis semua bisa. Sampai satu saat iblis itu merasa diri hebat. Ya memang hebat dia. Ilmunya tinggi. Tapi karena merasa hebat ini persoalannya. Ini yang hari ini hati-hati betul. Ada orang yang merasa soleh nggak pernah merasa salah. Betul nggak? Yang bahaya itu ini Pak. Ada orang merasa soleh nggak pernah merasa salah. Tapi ada orang yang selalu merasa salah nggak pernah merasa soleh. Ini lebih baik. Allah lebih mencintai pendosa yang tahu dia salah dan minta ampun daripada ahli ibadah yang kemudian dia merasa hebat. Apa kata iblis? Ujar iblis, ahlaktun nas. Aku rusak nih manusia ini aku rusak. Bidunub dengan dosa. Berzina, mencuri, merampok, apa segala macam perbuatan macam-macam. Tetapi kata iblis, ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi manusia itu menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kayak Pak kada rusak Pak, capek-capek. Untung iblis nggak ada yang capek Pak ya. Ya ada nggak iblis capek? Capek menggoda nggak ada kan. Tapi capek juga, dia goda, dia bikin berzina, dia bikin merampok, dia bikin membunuh segala macam. Tahu-tahu si pembunuh tadi apa? Dia beristighfar. Dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan gitulah. Bapak Ibu, Allah Maha Pengampun. Yakin Allah Maha Pengampun. Maka kalau Allah Maha Pengampun, kenapa kita nggak memaafkan orang lain? Allah itu Maha menutup aib. Tapi kenapa kita enggak malah justru buka aib kawan kita? Buka aib saudara kita? Sambil di majelis taklim, sambil ibu-ibu menyamat ya enggak tuh lah. Hanya mati laki kawin pulang sidenhan. Hamun orang hendak kawin terserahnya kan mati juga lakinya. Enggak apa-apa kan Pak, Bu? Mati laki kawin lagi. Iya kan? Enggak masalah. Yang masalah itu belum mati kawin. Nah ini, tapi kalau laki-laki boleh, mau, mumpung penghulu kan saya penghulu nih. Oke. Setelah itu aku hancur kata iblis, capek aku menggoda dia malah minta ampun. Allah Maha Pengampun. Maka ahlaktuhum bil ahwa, aku rusak mereka dengan hawa. Hawa di sini apa? Nafsu dalam ibadah. Kalau dalam maksiat, oke, dia bisa minta ampun. Tapi dalam ibadah, yasabuna annahum mutadun, mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Merasa paling benar itu nafsu. Mengedepankan yang sunnah, meninggalkannya wajib itu nafsu. Kunut, sunnah apa ya? Tarawih, sunnah. Masa hanya karena beda kunut, beda tarawih kita ribut?
Saudara itu adalah wajib. Hubungan itu wajib. Silaturahim itu wajib. Haruskah kita korbankan silaturahim kita demi kepentingan sesaat ego kita merasa benar? Ini yang harus kita jaga, jangan sampai. Maka hamba itu tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, ya, seorang hamba itu kisarannya apa? Ridha Allah atau tidak? Ini Allah ridha atau enggak? Kalau Allah ridha lanjut, kalau enggak tinggalkan. Dan yang ketiga, dia tidak akan berjanji sesuatu kecuali dengan mengatasnamakan Allah. Dia tidak akan berani menjanjikan kecuali apa? Dengan izin Allah. Minimal 3 ini dulu. Seorang hamba harus selalu dia berpatokan pada ini. Kalau ini kita pegang, TNI ini megang itu Pak. Pengabdian kita kepada negara kita. Kepada apapun kita mengabdi. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan ini saja itu luar biasa. Luar biasa. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, tapi tetap satu. Tanpa mengedepankan ego kesukuan, ego keagamaan, ego lain-lainnya. Insya Allah maju Pak. Barangkali ini salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang tadi menyampaikan tausiah berkenaan dengan hakikat hamba. Tadi beliau telah menyampaikan ada pesan yang sangat menarik Ustadz Husaini ya, bahwa Allah lebih mencintai hamba yang berdosa tapi dia sadar dengan dosanya dan meminta ampun kepada Allah dibanding mereka yang ahli ibadah tapi tidak pernah merasa salah. Subhanallah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Siap bertanya Bapak Ibu? Siap, Masya Allah, nampaknya sudah sangat semangat ini untuk bertanya ya. Namun setelah kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita telah menyimak bersama penyampaian tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama dari Ustadz Haji Muhammad LC dan yang kedua dari Ustadz Haji Husaini Sahlan MH terkait dengan hakikat hamba. Bahwa sebelumnya Ustadz Muhammad mengatakan kepada kita hamba adalah makom yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penjelasan dari Ustadz Husaini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya bukan menyebut sebagai rasul, bukan menyebut sebagai nabi, namun menyebut sebagai hamba. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Siap bertanya Bapak Ibu? Siap, Masya Allah. Kepada yang pertama bertanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin komandan, mohon izin atasan senior. Sebelum kami bertanya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Ahyar Patusi, pangkat KLD, NRP 133167. Baik. Mohon izin bertanya Ustaz, manusia diperintahkan untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Tetapi saat diamanatkan untuk menjadi pemimpin, malah melakukan tindakan yang tidak baik. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ahyar Pak ya. Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari Bapak Ahyar tadi. Berkenaan dengan manusia bukan hanya semata-mata sebagai hamba Ustadz ya. Bahwa manusia adalah khalifah, pemimpin. Nah ini bagaimana jika ditunjuk sebagai pemimpin namun justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Silakan Ustadz Muhammad. Terima kasih kepada saudara Ahyar yang telah memberikan pertanyaan. Izin Ustaz Husaini. Oke, yang namanya seorang manusia adalah memang khalifah di muka bumi. Artinya sungguh luar biasa amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Akan tetapi yang perlu disadari bahwa ketika kita sebagai seorang manusia itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 2 hal. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah akal. Sehingga ini yang membedakan kita dengan yang namanya, mohon maaf, binatang yang hanya mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal. Dan ini yang membedakan kita dengan yang namanya malaikat yang hanya mempunyai akal, tidak mempunyai nafsu. Makanya kata Ustadz Husaini,
Ketika malaikat disuruh untuk sujud aja. Dari awal dunia diciptakan sampai hari kiamat. Mun kita disuruh sujud 5 kali kan. Kalau 5 kali 5 menit kan. Sudah migrain kepala. Sidin, luar biasa. Nah, itulah bedanya seorang manusia dengan yang lainnya. Makanya punya yang namanya hawa nafsu. Maka Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Ada riwayat yang lain, kullu bani Adam khata'un. Itu hafalan biasa di pondok. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam potensi untuk melakukan salah itu ada. Yang tidak pernah salah cuman hanya kalangan atau golongan Nabi dan Rasul. Di bawah Nabi dan Rasul siapapun orangnya, mau bagaimanapun ilmunya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, akan tetapi selama mereka adalah manusia, potensi salah pasti punya. Potensi salah pasti punya, siapapun juga. Jadi mohon maaf, orang-orang yang mohon maaf ada beberapa waktu yang lu viral tentang kiai gini, gus gini, ustadz kayak gini, tuan guru kayak gini. Mereka kan juga manusia. Kan ada lagunya kan? Seleng ya? Ustadz juga manusia, itu lain bang lah. Artinya apa? Itu yang sekelas mereka. Akan tetapi yang ustadz aja yang punya ilmu aja kayak gitu. Gimana kita yang belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang di dalam hati. Nah, dari sini yang namanya manusia pasti memiliki salah. Bahkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kata Rasulullah, innakum mukhti'una bil-lail wan nahar. Kalian salah kata Allah siang malam. Nah, tinggal level salahnya di mana? Nah, itu bedanya ntar. Level salah para ulama di mana, level salah kita sebagai seorang yang biasa bagaimana, yang awam bagaimana, itu beda, level-levelnya beda. Nah, levelnya beda. Tapi yang ingin disampaikan adalah ketika kita salah, kewajiban kita untuk taubat. Kewajiban kita untuk taubat. Ustaz, kan tadi salah, taubat sudah, lah salah lagi. Dalam menit yang sama salah lagi. Kan habis gibah orang tadi, cil. Kerudungnya cil, miring. Wah, cil. Lihat haji datang. Misalnya lah. Tapi gak ada siapa, astagfirullah itu gibah lah, astagfirullah. Nah nanti miring pulang, nah. Dalam menit yang sama 5-10 kesalahan. Apakah perlu diistighfari? Iya. Seberapa kali kesalahan tetap harus diistighfari. Syaitan yang akan menggoda supaya jangan istighfar. Artinya tetap potensi salah. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih saudara akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad yang telah menjawab pertanyaan pertama tadi, dan ini sangat menarik Ustadz ya, bahwa memang manusia pada dasarnya ada potensi salah Ustadz ya. Tapi sebaik-baiknya manusia kembali lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, silakan angkat tangan yang bertanya. Pertanyaan kedua. Oh enggak, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ketua, kami perkenalan diri, kami Bu Haryanto. Izin bertanya Ustadz, apakah menjadi khalifah itu hukumnya wajib karena perintah Allah? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Haryanto tadi Bu ya. Oke. Ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menjawabnya, apakah menjadi khalifah itu wajib perintahnya Ustadz? Nah, silakan Ustadz Husaini. Baik, izin Ustadz ya. Menjadi khalifah itu wajib. Apakah wajib ya? Allah di hadapan malaikat itu memproklamirkan langsung, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Jadi memang sudah begitu pentingnya khalifah sampai Allah sampaikan dengan semua malaikat. Dan kebetulan tuh ada iblis di sana. Iblis kan ada di situ juga, di tengah-tengah itu. Wah, nih iblis bilang nih ada khalifah. Yang bikin iblis kesel itu di sini nih, khalifah. Apa sih khalifah? Maknanya kan mengganti, saling menggantikan kebaikan. Kita semua ini khalifah, cuman beda-beda. Jadi khalifah jangan dipahami yang seperti
oh khalifah ini, pemimpin ini lo ingin menjadikan khalifah. Bukan itu. Pada level masing-masing kita ini khalifah. Ada yang menjadi guru, khalifah dia di sana. Dia membawakan, khalifah itu adalah yang mengatur alam ini sebaik-baiknya sesuai dengan potensi dia, itu khalifah. Ya, maka apakah itu wajib? Bahkan itu memang keinginan Allah. Allah bikin manusia itu dengan 2 tujuan utama. Pertama adalah abudun. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba. Yang kedua adalah aku jadikan manusia itu inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Sehingga kemudian malaikat tuh enggak protes, ya. Yang protes itu biasa kita. Malaikat cuma ingin bertanya. Apa yang ditanya malaikat? Apakah engkau ingin menjadikan di bumi ini may yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kenapa malaikat bertanya itu? Karena pengalaman dulu kan ada. Dulu sebelum manusia ada makhluk namanya jin. Jin, kenal jin bu? Jin. Kalau jin kenal ya. Al jin itu yang tidak dilihat. Itu sukanya apa? Menumpahkan darah dan kemudian membuat kerusakan. Takut-takut gitu. Apa kata malaikat? Wa nahnu nuqaddisu biha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Bukankah kami ini sudah mentasbihkan, mensucikan, memuji engkau dan meninggikan engkau ya Allah. Artinya kami ini kada cukup lagi kah? Apa kata Allah? Aku lebih tahu. Nah inilah yang dikatakan aku lebih tahu. Sehingga Allah itu bangga Allah dengan manusia yang beribadah. Kadang-kadang Allah panggil malaikat, tuh hambaku lihat. Dia beribadah, dia minta ampun. Kan ada nanti hamba yang berdosa, kata Ustadz Muhammad tadi. Inni aznabtu dzamban ya Rabb. Aku ini punya dosa ya Rabb. Apa kata Allah? Wahai malaikatku lihat. Alima abdi, hambaku tahu. Anna Rabba, dia memiliki Tuhan. Yaghfiru dzamba, yang mengampunkan dosa. Wa yaqudu bih, dia ambil itu. Maka aku ampunkan dia. Malaikat itu, Allah itu bangga, dan kadang-kadang Allah itu di hadapan malaikat, lihat hambaku. Makanya kesukaan Nabi itu puasa Senin Kamis, kenapa? Karena di waktu itu malaikat kan ganti siang malam. Maka itu nanti yang Allah banggakannya, lihat dia habisi akhiri harinya dengan puasa. Jadi dua ini berkaitan Ibu ya, hamba dengan khalifah. Susah memang, tapi harus menjadi khalifah, orang yang menjadi terbaik di bumi ini. Barangkali itu. Makasih Ibu Arianto, makasih Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Artinya Ustadz ya, bahwa kita ini sebenarnya khalifah pada level-level tertentu dan berbeda-beda. Memang Allah menitipkan amanah itu kepada kita, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ke penanya ketiga. Silahkan angkat tangannya boleh? Oh silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin yang terhormat Komandan dan atasan serta Pak Ustadz. Mohon izin bertanya. Jika laki-laki bisa menjadi pemimpin keluarga, untuk wanita sendiri khalifah ini statusnya seperti apa? Terima kasih. Baik, sebelumnya namanya siapa Pak? Mohon maaf, namanya Serka Masruhin. Bapak Masruhin, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Masruhin yang telah bertanya, ini sangat menarik. Kita tujukan kepada Ustadz Muhammad ya untuk menjawabnya. Jika laki-laki tadi Ustadz katanya sebagai pemimpin keluarga, untuk wanita ini posisinya bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz Muhammad. Oke, terima kasih kepada Bapak Masruhin. Izin Komandan. Oke, yang namanya laki-laki, kata pertanyaan Bapak Masruhin tadi, adalah seorang khalifah atau pimpinan dalam rumah tangga. Dan terus bagaimana seorang perempuan? Jangan dikira Pak, kadang-kadang seorang suami adalah kepala rumah tangga. Iya betul, dalam tataran kata-katanya. Tapi dalam rumah tangga sehari-hari yang bisa jadi pimpinan adalah seorang istri. Kemana hari ini Pak? Ya terserah Ibu deh. Ya. Kita ke kepala 3 ya. Oh jangan kata Ibu, kita kepala 4 aja. Kepala 4 yang dipilih akhirnya. Artinya gimana ya tetap. Ya kan seorang istri. Tapi memang pada hakikatnya tumpuan yang namanya kekhalifan atau pemimpin rumah tangga kepada seorang suami. Memang.
Makanya kan beban seorang perempuan ketika sudah nikah itu dibebankan kepada seorang suami. Maka ketika mohon maaf istrinya belum bisa maksimal melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, yang diminta pertanggungjawaban adalah suami. Sudah nggak dikasih nasihat, sudah nggak dikasih tahu, sudah nggak diajarin, sudah nggak didiskusikan masalah ini. Yang kedua adalah anak perempuan juga dapat beban yang namanya seorang kepala rumah tangga. Tapi sebagaimana yang sampaikan oleh Ustaz Husaini tadi, setiap dari kita adalah khalifah. Kita nggak bisa berdiri sendiri, yang namanya khususnya dalam Islam dan yang namanya dalam komunitas kemanusiaan nggak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Mohon maaf, bahkan seluruh negara satu dengan yang lain saling berkaitan. Makanya ada yang namanya ekspor impor. Indonesia oke lah masalah ini lebih, tapi mohon maaf di Arab Saudi nggak ada yang namanya cambah, kacang, apalagi nangarannya iwak wadi, ada di Arab Saudi sana. Kada kau menghasilkan maksudnya. Ada iwaknya ada, ikannya ada. Bahkan di Hadramaut sendiri dulu memang pernah ada yang namanya ikan hiu dijadikan sebagai ikan asin. Wah, jadi makanya ikan hiu. Wih cakep. Pernah makan ikan hiu, Pak? Pasti pernah. Masa angkatan laut gak makan ikan hiu kan? Rugi kalau cuma ngelihat kan. Jadi kalau di tarik memang itu ini makannya. Ikan asinnya dari lebih berkelas ikan hiu yang jadikan asin ya, Masya Allah. Artinya apa? Artinya ketika mereka mempunyai kelebihan A, B nggak punya. B punya kelebihan ini, A nggak punya. Nah, jadi saling melengkapi satu dengan yang lain, termasuk dalam kebaikan. Sehingga istri pun dalam masalah mohon maaf kebiasaan seorang istri diserahin urusan dalam rumah tangga. Bahkan disebutkan dalam sebuah perkataan yang namanya perempuan, yang namanya istri, yang namanya ibu adalah al-madrasatul ula. Sekolah pertama adalah seorang istri. Mohon maaf, kalau nggak salah dalam ilmu genetika, masalah otak anak, kepintaran anak, IQ anak tergantung pada istri. Itu kata orang. Bisa ditingkatkan? Bisa. Dalam kitab Ta'limul Ta'lim kan Syekh Hazanuji mengatakan bisa ditingkatkan. Salah satunya suka dengan wangi-wangian, subuh bangun, kasih minyak wangi, supaya enggak susah, kasih Stella setiap AC 5. Kan lumayan kan, setiap AC 5 atau setiap ruangan kasih 1, 2, 3, 4, 5 jantung semuanya, kan harum akhirnya. Kan enggak susah zaman sekarang jadi pengharum. Artinya apa? Istri pun sebagai khalifah. Tapi di dalam beberapa hal. Makanya tidak ada dalam istilah suami istri itu istilah paling. Tapi yang ada adalah istilah saling. Sudah tahu semua. Lihat suka ketujuh melihat kah? Tidak ada istilah dalam suami istri yang namanya paling. Jar suami aku nang paling berperan. Kenapa? Mencari duit aku. Janang bini mun pian mencari duit aja kada nang masak. Parai, nggak bisa. Urusan anak biasanya istri. Mohon maaf termasuk ketika anak dapat PR, ada suami menemenin. Ada, jamin persentasenya 10%, 20%, 20 menit jangan mauk sudah. 20 menit jangan mauk sudah. Kamu kada tuntung dalam 20 menit, mau mancam pulang mai. Artinya apa? Artinya di sini peran seorang istri. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kedua hal ini. Tidak ada istilah yang paling dominan, tidak ada. Nah, sehingga di dalam hal ini setiap dari kita bukan hanya suami istri, mohon maaf benar. Seorang ustadz kalau ceramah nggak ada audiennya, alhamdulillah. Tuh kan ada TV. Audiennya ada kan? Entar, tapi follower kan ada entar. Tapi kalau sendiri ceramah, Masya Allah di antara Sabang Lihum. Artinya perlu kepada audien. Seorang pejabat perlu kepada bawahan. Bawahan perlu ada atas. Jadi saling melengkapi, tidak ada istilah yang namanya paling dominan. Kalau kita merasakan itu, maka insya Allah kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menarik sekali penjelasan dari Ustadz Muhammad. Jadi suami adalah khalifah,
istri juga khalifah Ustadz ya tadi, tapi pada tataran tertentu, pada level yang berbeda tentunya, Masya Allah. Ini kayaknya selajur memadahi umahnya, Pang, pinanya palah. Masya Allah. Oh, minta linknya Jersidin. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir karena masih ada waktu ya. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin komandan, mohon izin atasan senior. Sebelum kami bertanya, mohon izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Maulana Ishak, pangkat Serda. Mohon nasihat Ustadz agar kita semua bisa menjadi hamba yang soleh atau solehah di sisi Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ishak ya, bahwa pertanyaannya ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini. Mohon nasihat kepada kami semua Ustadz, sekiranya kami menjadi orang-orang yang soleh, soleha, hamba yang soleh atau soleha. Silakan kepada Ustadz Husaini. Nasihat ya, agak berat sebenarnya nasihat. An-nasihah sahlatun ya, nasihat itu gampang. Wal muskil kabuluha, yang susah itu menjalankan. Tapi kita sama-sama saling menasihatin, itu intinya. Hamba itu sesuatu yang dimiliki. Kita nggak punya apa-apa satu, jangan merasa bahwa kita punya. Ketika kita sholat bukan kita yang punya, bukan kita yang hebat. Prinsip pertama, rumah tangga pun juga, ini pasangan kita, dia yang mulia, saya biasa. Pandang orang lain dengan pandangan kemuliaan dan pandang kehinaan pada kita. Itu konsep pertama. Jangan pernah merasa kita berilmu, jangan pernah kita merasa berpangkat, jangan pernah kita merasa berjabatan. Abdullah bin Mas'ud ini selalu saya ingatkan untuk pribadi saya. Di hadapan jamaah yang banyak betul. Karena Abdullah bin Mas'ud itu setiap kali ceramah banyak jamaahnya membludak. Apa kata beliau? Hayuhan nas, wahai manusia. Lau ta'lamuna ad-dunubi, kalau kalian tahu aibku, cacatku, dosaku. Hari ini kita itu mulia, itu karena ditutupin aib. Cobain dibuka Tuhan aib kita, malu kita bukan main, dikucilkan kita. Maka kalaulah kalian tahu dosaku, mawati'aqabi isnan, tidak ada yang mau mengikutin di belakangku walau berdua. Kan ustadz itu, oh ini ustadz ini gilirannya didatangi, disah-sahin. Dikejar kemana-mana, oh ini ustadz kami, ustadz kami, ustadz kami. Apa kata beliau? Tidak ada, apatah lagi di hadapan. Walau wuditu annallaha ghafara li dzamban minadz dzunubi, dan kalau Allah tidak menutup aibku, ghafara itu kan menutup sebetulnya. Kita minta supaya Allah nutupin cacat kita, dosa kita. Gimana caranya? Kita tutupin cacat dosa orang lain, jangan dibuka. Orang berdosa jangan dicari tahu. Nabi itu gitu loh alaknya. Jadi intinya apa? Pertama, jangan merasa memiliki. Kalau kita tidak merasa memiliki, gampang, nyaman. Tapi kalau kita merasa, oh aku ini kan punya ilmu, aku ini kan kaya, aku ini kan pejabat. Tiba-tiba gak ada yang mengherani, gak ada yang mempedulikan, mengabaikan, jengkel. Kesel dia. Tapi kalau kita merasa tidak punya apa-apa, mau bagaimanapun keadaan kita, santai, tenang. Makanya dulu ada kiai-kiai kita, Ustadz lah, itu kadang-kadang datang paling ujung di belakang. Dia nggak mau jadi imam. Kalau kita kan enggak, harus aku jadi imam. Enggak mau kalau dia jadi imam. Tapi kalau di kampung beda, berabut, betunjulan. Ikam aja. Itu ujung-ujungnya apa? Orang gila jadi imam. Itu bayangkan kalau orang gila jadi imam mau gimana? Nah jadi tidak merasa memiliki apa-apa. Konsepnya itu dulu. Seorang hamba yang sejati adalah hamba yang dia merasa tak punya apa-apa, dan ketika dia mengabdi, dia selalu karena Allah, karena Allah. Saya kira itu. Saya tutup dengan pantun. Pantun ya. Di sungai ada buaya. Buaya sungai bukan buaya darat ya. Buayanya lagi makan ikan. Demikian jawaban saya. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan keempat yang sangat luar biasa sekali tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nasihat ya, artinya pengingat
dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang soleh solehah. Insya Allah. Baik, sesaat lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen yang sebelumnya kita telah menyimak bersama nasihat-nasihat dari guru-guru kita berkaitan dengan hakikat hamba. Yang pertama dari Ustadz Muhammad dan yang kedua dari Ustadz Husaini. Ada banyak sekali pesan-pesan yang sampai kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba untuk menempati derajat atau makom yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri pun diakui sebagai Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang telah dibacakan yang sebelumnya tadi adalah hamba. Allah tidak menyebut sebagai Rasul, Allah tidak menyebut sebagai Nabi, namun Allah menyebut sebagai hamba. Masya Allah. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita juga, nasihat kepada kita bahwa hamba hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semuanya kepada seorang hamba. Maka hamba yang mendapatkan jabatan, harta yang melimpah, mobil yang mewah dan lain sebagainya, itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini menjadi pengingat bagi diri kita agar sekiranya kita menjadi hamba yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba yang soleh dan soleha, dan insya Allah mudah-mudahan setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah dengan sebanyak kekhilafan dan dosa kita kepadanya. Kita bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang maha agung, yang maha pengasih, pada pagi menjelang siang ini kami hamba-hambamu di pangkalan angkatan laut memohon inayah dan ampunanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, kami hanyalah insan lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah ya Allah yang mampu menentukan segalanya. Karena ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan, limpahkanlah kepada kami kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan dalam menjalankan kehidupan kehambaan kepadamu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kedua ayah dan ibu kami yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepadamu adalah yang pertama kali berjasa mengenalkan kami kepadamu, merawat, mendidik dan membimbing kami dengan penuh kesabaran. Tak jarang ya Allah, air mata mereka tumpah karena ulah kami. Ya Allah, tak ada yang mampu kami berikan kepada mereka kecuali seuntai doa kepadamu untuk mengampunkan kesalahan mereka, melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Ampunkanlah ya Allah mereka yang telah wafat, dan bimbinglah ya Allah serta tunjukilah mereka yang masih hidup bersama dengan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah